Bab 38, seperti sepasang kekasih. Rihanna terbatuk-batuk saat Angel mengatakan jika Alina dan Radit terlihat seperti sepasang kekasih. Aku tidak tahu, Mbak. Lebih baik Mbak tanyakan saja sama Mas Radit, saran Rihanna. Biar saja Radit yang bertanggung jawab pada perbuatannya dan menjelaskan sendiri kepada Angel. Tadi Mbak ke kantor Mas Radit untuk menanyakan masalah ini, tapi Mas Radit sedang sibuk. Mbak akan tanyakan nanti malam saja, jawab Angel. Rihanna mengangguk dengan wajah yang bingung. Ya sudah, Mbak balik kamar dulu. Mas Radit pulang tuh, kata Angel saat di luar terdengar mobil Radit datang. Siap-siap deh perang dunia, gumam Rihanna dari kamarnya. Angel menyambut kepulangan Radit dengan wajah yang sedikit masam karena sedang mencurigai pria itu. Radit hanya menatap sekilas dan selanjutnya terkesan tidak peduli apapun yang terlihat dari wajah Angel. Padahal Angel ingin Radit bertanya dan membujuknya agar tidak cemberut. Mas, aku mau tanya sesuatu sama kamu, kata Angel setelah mereka berada di kamar. Tentang apa? Tanya Radit sambil mengendurkan dasinya. Tentang acara pernikahan Jeff dan Catherine di Bali tempo hari, jawab Angel. Memangnya kenapa dengan pernikahan mereka? Tanya Radit santai. Aku sempat melihat foto-foto pernikahan mereka, jawab Angel. Semua juga pasti melihatnya, memangnya kenapa? Tanya Radit. Aku lihat ternyata di sana ada Alina juga. Dan aku baru sadar jika pakaian kalian ternyata couple, jawab Angel. Pakaian itu kan dari Jeff dan Catherine. Kenapa kamu mempermasalahkannya? Tanya Radit. Tapi aku melihat salah satu foto Jeff yang ada kamunya dan Dirga. Di sana ada Dena dan juga Alina. Tapi di foto itu aku melihat kamu dan Alina terlihat mesra, jawab Angel pelan sambil menatap Radit tajam. Radit tidak menjawab apapun, dengan santainya ia malah pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Angel yang terus menatapnya tajam. Hei, bukannya jawab malah pergi, umpat Angel jengkel. 10 menit kemudian Radit sudah keluar dari kamar mandi dan Angel kembali menatapnya tajam mengikuti gerak pria tampan itu saat memakai baju dengan matanya. Setelah Radit selesai memakai piyamanya, Angel pun menghampiri Radit dan memperlihatkan foto yang ia curi dari apartemen Jeff. Semua orang akan menganggap kamu dan Alina pacaran jika melihat foto ini, kata Angel. Radit melihat sekilas, aku tidak peduli pada penilaian orang. Terserah mereka mau bilang apa. Termasuk kamu juga, jawab Radit santai. Angel menatap Radit bingung. Ucapan suaminya itu memang terkesan menyangkal tapi entah mengapa Angel juga merasa kalau itu seperti sebuah pengakuan. Aku malas bahas masalah beginian. Capek, tegas Radit sambil pergi ke ruang kerjanya. Angel menatap nanar kepergian Radit yang menghilang di balik pintu ruang kerjanya. Radit tenggelam dengan pekerjaannya dan akhirnya ia pun tidur di sana. Angel yang menyadari jika Radit tidur di ruang kerjanya tentu saja menjadi jengkel. Sampai keesokannya wajah Angel terlihat cemberut dan Rihanna mengira jika semalam Angel dan Radit habis bertengkar. Di kelas Alina dan Ola menjadi semakin akrab saja. Bahkan Rihanna mendengar jika Ola dan Alina mulai sering pergi berdua. Nita teman sebangku Rihanna saat ini pernah bertemu dengan Alina dan Ola saat mereka nonton bersama di bioskop. Setelah dijauhi dan dibenci oleh Rihanna akhirnya Alina bisa memiliki teman yang tidak kalah menyenangkannya dari Rihanna walaupun dalam hati terdalam Alina ia sangat berat kehilangan sahabat terdekatnya yang selama ini selalu bersama sejak mereka duduk di bangku SMP. Hari ini kelas Alina dipulangkan cepat karena gurunya sedang ada kegiatan. Meskipun dipulangkan cepat namun mereka diharuskan mengerjakan tugas berkelompok yang harus dikumpulkan besok pagi. Alina yang kebetulan satu kelompok dengan Rihanna terpaksa datang ke rumah Rihanna karena semua sepakat jika mereka akan mengerjakan tugas di rumah Rihanna. Ya ampun Alin, kamu ini kemana saja? Bunda kangen banget sama kamu, Bunda Nilam menyambut kedatangan Alina dengan sebuah pelukan hangat. Ada, Bun. Alin tidak kemana-mana, jawab Alina. Kalau tidak kemana-mana kenapa jarang kesini? Bunda pikir kamu sama Rihanna sedang musuhan, tanya Bunda Nilam. Tidak, masa musuhan sih, jawab Alina sambil tertawa.
Mendengar jawaban Alina itu, Riana langsung menoleh ke arah Alina, namun gadis cantik itu malah menatap ke arah lain. "Syukurlah, Bunda pikir kalian sedang musuhan." "Kalau sampai musuhan akan Bunda jewer telinga kalian," ujar Bunda Nilam membuat Alina tertawa sedangkan Riana sedikit mencibir. Hari itu kebetulan Angel sedang tidak ada di rumah. La sedang berada di Bandung sedang mengikuti event dengan manajemen tempat ia bernaung selama 2 hari. Radit yang hari itu baru pulang dari luar kota diam-diam memperhatikan Alina dari lantai atas. Riana juga tahu jika kakaknya sedang memperhatikan Alina, yang sayangnya Alina sendiri malah tidak menyadarinya. Alina benar-benar tidak tahu jika saat itu Radit juga sedang ada di rumah. Alina baru sadar jika Radit ada di rumah saat pria itu mengirimkan pesan kepadanya. "Yang, Mas Radit ada di atas." Setelah membaca pesan dari Radit, barulah Alina menatap ke arah lantai 2 dan ia langsung tersenyum ketika mendapati Radit ternyata ada di sana dan sedang menatap ke arahnya. "Tamu istimewa Mas Radit, mau disuguhi apa?" tanya Radit. "Apa saja terserah tuan rumah," balas Alina. "Pizza mau?" tanya Radit. "Mau," yang balas Alina. "Oke, Mas Radit pesan sekarang," balas Radit. Radit memesan 2 loyang pizza dan 5 buah beef burger untuk menemani kelima remaja itu mengerjakan tugas sekolahnya. 1 jam kemudian pesanan Radit pun datang dan kelima remaja itu pun langsung heboh. "Ini pasti lu yang minta ke Mas Radit kan?" bisik Riana dengan suara ketus. "Tidak, kakak lu yang nawarin ke gue," jawab Alina jujur. "Lu pikir gue percaya?" "Hah?" sinis Riana. "Terserah, lu percaya atau tidak itu urusan lu dan bukan urusan gue," jawab Alina tak kalah sinisnya. Entah mendapat kekuatan dari mana tiba-tiba Alina mempunyai keberanian untuk menjawab semua ucapan Riana yang sangat pedas itu. Alina sudah tidak peduli untuk menjaga perasaan Riana karena toh Riana juga tidak bisa menjaga perasaan Alina, terlebih setelah Riana mengeluarkan perkataan buruk tentang Mama Alina. Setelah tugas kelompok selesai, Alina dan teman-temannya pamit pulang. Alina bersikeras pulang meskipun Bunda Nilam menahannya dengan alasan masih rindu. Mana bisa Alina bertahan di sana sedangkan Riana sendiri tidak menyukai kehadirannya. "Hati-hati," yang pesan Radit saat Alina akan masuk ke dalam mobilnya. Akhir pekan ini Radit ada pekerjaan ke Bandung selama 3 hari. Radit akan meninjau lokasi proyek barunya di sana dan ia memutuskan mengajak Alina. Karena ini urusan pekerjaan, tentu Angel tidak akan curiga karena Angel sudah tahu jika Radit memang sedang ada proyek di Bandung. Angel tidak tahu saja jika sebenarnya Radit pergi ke Bandung bersama si ayangnya. Sepulang sekolah Radit menjemput Alina dan mereka pun langsung berangkat berdua. Riana yang pulang lebih dulu tidak mengetahui saat Radit menjemput Alina di sekolah. Sepanjang perjalanan gadis berseragam putih abu itu terus menggelendot manja di lengan kiri Radit. "Kamu bilang apa sama papa kamu waktu mau pergi?" tanya Radit. "Aku bilang mau menginap di rumah kamu, yang," jawab Alina sambil tertawa dan Radit pun ikut tertawa. "Mas Radit sudah sewa sebuah villa dekat lokasi proyek. Tempatnya bagus dan kamu pasti suka," kata Radit. "Oh ya," kata Alina. "Iya, Mas Radit juga sudah nyiapin itu di dashboard," ujar Radit sambil menunjuk ke arah dashboard dengan dagunya. "Nyiapin apa?" tanya Alina penasaran. "Kamu lihat saja sendiri," jawab Radit. Alina membuka dashboard mobil Radit dan ia tercengang saat mendapati beberapa kemasan karet pengaman di sana. "Ya ampun, kamu itu otaknya mesum banget." Alina mencubit paha Radit dengan gemas dan Radit hanya tertawa. "Kamu sendiri bilang apa sama Mbak Angel?" Alina balas bertanya. "Ya aku bilang ada kerjaan di Bandung," jawab Radit santai. "Terus Mbak Angel percaya?" tanya Alina. "Sepertinya iya," jawab Radit sambil membetulkan letak kacamata hitamnya. Siang itu Radit memang terlihat sangat tampan membuat Alina semakin klepek-klepek dibuatnya. "Mas Radit mau bangun apa di sana?" tanya Alina. "Hotel," jawab Radit. "Proyeknya keren pantas banyak uangnya," puji Alina. Radit terkekeh, padahal papa Alina juga tidak kalah kerennya dari Radit.
Bahkan Papa Alina termasuk dalam daftar 10 pengusaha terkaya di Indonesia. Uang Mas Radit kan uang kamu juga, Yang. Kata Radit. Uang Mbak Angel juga, ralat Alina dan Radit mengangguk. Sikap Alina yang tidak serakah itu membuat Radit semakin jatuh cinta saja kepada gadis cantik itu. Bahkan jika sampai pada saatnya Radit harus memilih salah satu antara Alina dan Angel, maka Radit dengan yakin akan memilih Alina. Setelah 3 jam perjalanan akhirnya mereka pun sampai di Bandung. Radit dan Alina langsung pergi menuju villa yang sudah disewa karena Radit baru akan meninjau lokasi proyek besok pagi. Villa yang akan mereka pakai untuk menginap letaknya agak tersembunyi, namun villa itu sangat nyaman dengan fasilitas yang lengkap walaupun tidak terlalu besar. Begitu tiba Alina langsung tertarik pada kolam air panas yang berada tepat di depan kamar mereka. Yang, kenapa tidak bilang kalau di sini ada kolam air panasnya? Tahu gitu kan aku bawa baju renang. Alina sedikit mengomel kepada si Ayang yang langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur yang sangat empuk. Kalau mau berenang tidak pakai baju renang juga kan bisa. Malah Mas Radit lebih suka melihat kamu telanjang, jawab Radit. Ya ampun, dasar otak mesum. Alina mencubit perut Radit sambil tertawa dan Radit pun meringis sambil meminta ampun. Tawa Alina berhenti saat HP Radit berbunyi dan ternyata dari Angel. Alina menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara apapun yang akan memancing kecurigaan Angel. Kamu sudah sampai, Mas? Tanya Angel. Belum? Ini masih di jalan, jawab Radit berbohong. Kalau kerjaan aku selesai aku boleh nyusul ya? Tanya Angel membuat Radit langsung melotot. Ngapain nyusul ke sini? Aku itu sedang kerja bukan sedang bersenang-senang, jawab Radit. Ya sudah kalau tidak boleh aku juga tidak akan nyusul, kata Angel. Tidak usah, kalau kamu ikut yang ada kamu pasti bosan, kata Radit. Iya, jawab Angel akhirnya. Setelah panggilan telepon dari Angel selesai Radit tampak menggerutu dan Alina tertawa melihat wajah Radit yang jengkel. Kamu kalau cemberut begini kelihatan lucu, kata Alina sambil menjembel kedua pipi Radit dan akhirnya Radit pun tertawa. Radit menarik tangan Alina hingga terjatuh di atas tubuh Radit dan Alina tertawa begitu tubuhnya menimpa tubuh atletis Radit dan tangan Radit langsung menguncinya. Netra mereka bertemu dan Alina menyambar R kenyal Radit yang berada tepat di bawahnya. Radit sangat suka jika si Ayang mulai agar 3 shift dan ia menikmati saja dari bawah tub asteris Alina yang wangi. Namun di saat Radit mulai terpancing tiba-tiba Alina turun dari atas tub asteris Radit. Kenapa, Yang? Tanya Radit. Aku haus, jawab Alina. Duh kamu itu, Yang. Udah bikin teh 3 gram malah ditinggal. Radit menggerutu dan Alina hanya nyengir sambil pergi ke area dapur mungil yang berada tidak jauh dari kamar mereka. Radit yang juga merasakan haus akhirnya mengikuti Alina ke dapur. Alina sedang mencari minuman dingin di kulkas saat Radit muncul. Mau kopi, Yang? Tanya Alina. Mau susu saja, jawab Radit sambil memtigaluk Alina dari belakang dan tangannya mertiga mas sepasang peyud asterisra Alina dengan lembut. Kalau yang ini bagian jatah malam, kata Alina sambil tertawa. Gak bisa sekarang ya? Tanya Radit. Tidak, tegas Alina. Tapi kalau pegang saja boleh dong? Rayu Radit. Bolehlah, jawab Alina sambil memejamkan matanya saat tangan Radit mulai menyusup dan mer 3 meter sinya dari dalam. Bip. R Radit M3 nanogram 3 cupi L3R Alina dari belakang. Namun Radit menghentikannya saat HP-nya kembali berbunyi yang ternyata dari staf Radit yang sudah berada di Bandung sejak kemarin. Radit duduk di kursi kayu dan berbicara dengan stafnya itu cukup lama. Alina menikmati minuman. Kalengnya dari sebelah Radit dan sama sekali tidak mengganggu Radit yang sedang berbicara serius. Radit membicarakan tentang lokasi proyek yang akan ditinjau besok dengan serius. Setelah selesai berbicara dengan stafnya barulah ia fokus pada si Ayang yang duduk di sebelahnya. Kalau sedang ngomongin kerjaan lupa sama aku, sindir Alina. Jangan ngambek dong, sayang. Kata Radit, sambil memeluk bahu Alina dan mendekap ke dadanya yang hangat. Tidak ngambek. Mana bisa aku ngambek sama kamu, Alina memeluk perut Radit dengan manja.
Radit tertawa kemudian mengambil minuman kaleng Alina dan menenggaknya untuk meredakan tenggorokannya yang terasa kering. Besok Mas Radit mau melihat lokasi jam berapa? Tanya Alina manja. Jam 9. Kamu mau ikut? Tanya Radit. Enggak, nanti staf Mas Radit pada heboh lagi. Aku nunggu di sini saja, Alina menolak. Meskipun Alina ingin selalu bersama dengan Radit namun gadis itu tidak mau kehadirannya akan menimbulkan masalah bagi Radit. Ya sudah kalau begitu kamu tunggu di sini saja. Mas Radit akan usahakan pulang cepat, ujar Radit dan Alina mengangguk. Alina begitu patuh dan tidak suka mencari masalah. Bahkan Alina sering mengingatkan Radit untuk menerima telepon dari Angel jika Radit sedang malas berbicara dengan Angel. Sikap Alina itu justru membuat Radit semakin jatuh cinta kepada gadis itu. Hari semakin gelap dan udara semakin terasa dingin. Alina semakin merapatkan tubuhnya kepada Radit dan gadis itu pun tenggelam dalam pelukan Radit. Mau berendam air hangat? Tanya Radit sambil menunjuk kolam air panas di depan kamarnya. Tapi aku gak bawa baju renang, yang keluh Alina. Kita tidak usah pakai apa-apa, bisik Radit. Nanti ada yang lihat, Alina ketakutan. Tidak akan, penjaga villa baru akan datang kalau kita panggil, jawab Radit. Alina terlihat ragu, ia memperhatikan sekeliling villa yang memang sangat tertutup dan tidak ada satu orang pun yang ada di sana kecuali ia dan Radit. Mau ya, sayang? Radit membujuk dan akhirnya Alina pun tergoda. Alina mengangguk dan tidak menolak saat Radit menuntunnya menuju ke area kolam pemandian air panas yang tidak terlalu besar itu. Alina melucuti pakaiannya hingga benar-benar polos dan begitu juga dengan Radit. Setelah sama-sama polos mereka pun masuk ke dalam kolam dan merendam tubuh mereka dengan air yang hangat. Kalau si Dirga dan Jeff tahu mereka pasti nyusul ke sini, kata Radit sambil memeluk tubuh Alina. Iya, Yang. Kalau ada Kak Dena dan Kak Catherine pasti seru, timpal Alina sambil memeluk leher Radit dan mereka pun beruman dengan mesra. Di bawah sana Alina merasakan ada benda keras yang menekan miliknya seperti seekor ular piton yang sedang mencari lubang untuk bersarang. Yang, seandainya hubungan kita akhirnya terbongkar, kamu janji ya jangan tinggalin aku. Pinta Radit sambil memeluk pinggang Alina. Alina mengangguk. Mas Radit sampai kapanpun tidak mau pisah dari kamu. Apapun yang terjadi, kata Radit. Sudah beberapa kali Radit berkata seperti itu dan Alina hanya bisa mengiyakan saja walaupun ia tidak tahu ke depannya hubungan mereka akan seperti apa. Kedewaannya akan ada banyak pihak yang akan menentang hubungan mereka. Selain keluarga Radit, keluarga Alina juga pasti akan melarang keras hubungan mereka berdua. Tangan Alina masih memeluk leher Radit dan mereka masih betah berumen. Radit yang sedang berendam mengabaikan beberapa panggilan telepon dari Angel yang ingin mengecek keberadaan suaminya. Radit memepet Alina ke dinding kolam saat miliknya mulai merangsek hendak melakukan penituan. Dalam satu kali hentakan milik Radit pun masuk sempurna ke dalam sarangnya dan pinggul Radit mulai bergerak maju mundur di dalam air. Alina mencengkram punggung Radit dan ia juga menggigit leher pria tampan itu membuat pergerakan pinggul Radit semakin cepat. Alina menjerit keenakan saat milik Radit menghujam miliknya dalam dan cepat. Yaang. Alina merengek manja tidak sabaran saat Radit berhenti sebentar untuk memperbaiki posisi berdirinya. Sabar dong, sayang. Radit tertawa dan kemudian melanjutkan pekerjaannya yang tertunda dan berusaha untuk memuaskan si ayangnya yang mulai tidak sabaran setelah merasakan yang enak-enak dari Radit. Tubuh Radit terus bergerak maju mundur semakin cepat memepet Alina ke dinding kolam dan akhirnya tubuh keduanya mengejang bersama saat mereka mendapatkan pelepasan. Mereka masih menitu dan nafas keduanya terlihat ngos-ngosan. Saking bersemangatnya Alina dan Radit sampai lupa jika mereka tidak memakai peng pangkat MN.